warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Bapak Khazin Mutamar, SPD MPDI dari kurikulum Madrasah Aliyah Ma'arif Ambulu. Sebelumnya Bapak, di sini saya akan mewawancarai Bapak dan menanyakan dari pertanyaan filsafat pendidikan dari 3 kisah analisis, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan untuk ontologi itu, apa hakikat manusia di Jember yang mau dibentuk lewat pendidikan? Apakah untuk jadi petani modern, wirausaha, pekerjaan migran, atau akademis? Ini kalau menurut saya mungkin 2 ya yang paling pokok ya. Karena dominan di Jember itu kan memang agraris petani ya, maka itu juga harus dikembangkan menjadi petani yang tidak hanya sekedar jadi buruh tani, tapi bisa mengelola lahan pertanian itu dengan sebaik-baiknya, sehingga arahnya seharusnya menjadi petani yang lebih modern, lebih maju lagi daripada sebelumnya. Kemudian apalagi terkait jadi petani modern, wirausaha, pekerjaan migran, atau akademis? Ya, tadi kan secara umum di daerah Jember itu kan memang pertanian ya, maka mau tidak mau ya lahan pertanian ini harus dikembangkan secara lebih baik lagi menjadi petani yang modern. Tetapi tidak menutup juga kemungkinan tidak hanya melulu jadi petani, karena tidak semua orang punya lahan kan. Maka dibentuk juga harus menjadi wirausaha yang unggul juga. Jadi selain jadi petani juga harus didampingi juga dengan kemampuan wirausaha. Atau kedua-duanya juga bisa jadi satu. Seorang petani juga seorang menjadi wirausaha. Artinya apa? Dia punya lahan sekaligus bisa menjadi seorang berbisnis di pertaniannya itu. Jadi tidak melulu mengolah lahan kemudian menjual hasilnya dan sebagainya, tapi dia juga bisa mengelola lahan itu menjadi meningkat nilai ekonomisnya. Kalau tapi juga tidak menutup kemungkinan mungkin ada masyarakat yang menjadi tenaga kerja yang TKI, TKW, misalnya di luar negeri atau di luar kabupaten, itu juga tetap harus diberi bekal wirausaha juga untuk bisa melakukan kegiatan di luar daerah. Baik, dan yang selanjutnya itu tentang epistemologi. Jadi bagaimana cara mengajar yang cocok untuk karakteristik siswa di Jember? Apakah lebih cocok pendekatan kontekstual? Harus sesuai dengan condongnya gitu. Mengolah itu seperti ini, artinya seperti ini. Jadi lebih banyak ke kontekstual. Kemudian, tapi kontekstual itu juga nggak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Tetap harus ada konvensionalnya juga, harus ada tradisional juga. Jadi memberikan pengarah dan seterusnya itu juga tidak bisa dipisah, kata CTL dengan tradisional dipisah, tidak bisa. Jadi memang harus saling melengkapi. Tradisional itu hanya teori, berarti kan hanya ngomong saja tanpa ada pemberian contoh dan seterusnya. Kemudian kontekstual itu nggak ada arahan, mau soal konvensional kan nggak bisa ya. Jadi tetap tiga-tiganya ini juga harus dilakukan. Termasuk tadi ada problem base ya, problem base penting itu juga bisa untuk sebagai bahan acuan untuk melakukan evaluasi. Jadi mengembangkan pola pikir siswa mengenai lingkungan yang ada di sekitarnya, bagaimana cara mengelola lahan yang baik, itu juga menggunakan problem bisa dilakukan dengan diberikan itu permasalahannya seperti ini, bagaimana menurut kamu? Ya itu problem ya, problem base. Jadi ketiga-tiganya saya kira bisa dipakai. Baik, pertanyaan terakhir Bapak itu tentang
merupakan nilai gotong royong, religiulitas, kemandirian ekonomi, atau daya sains global? Itu milih apa? Kalau saya laki-laki itu tidak bisa terpisah satu sama lain, tapi saya memilih mungkin ya, Ya. gotong royong di Jember itu juga masih sangat kental, itu harus dipertahankan juga. Oh, gitu. Kemudian kearifan lokal itu juga harus dikembangkan juga, seperti di Jember itu kalau untuk pertanian seperti kakao, ya, kopi, kemudian tembakau itu kan seolah-olah menjadi, apalagi tembakau itu kan seolah-olah menjadi ciri khas Jember gitu ya. Nah, di lambang Jember kan lambang tembakau. Nah, itu juga harus dilestarikan juga. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Itu saja wawancara dari Bapak Fazil Muktamar. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.